memiliki kesempatan lah berbicara dan tampil di depan para petinggi-petinggi pejabat-pejabat di Kalimantan Selatan. Belajar lebih banyak, ingin menambah wawasan, dan khususnya ingin naik kelas ya kalau kita nggak bilang orang-orang itu under kita, bukan maksudnya. Oke, ini terlihat ya dari yang memang punya properti dan tidak yang bakatnya ya cukup mumpuni dan berhasil. Utuh atau Aloh dulu mungkin yang mau ngasih tips and trick, yang mau gimana caranya bergabung atau bisa menang deh. Bisa menang mungkin ya. Oke. Menjadi pemuda kebanggaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah cita-cita semua orang. Tapi bagaimana caranya mencapai titik itu? Pasti ada banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dan tentunya hari ini Podspirasi sudah kedatangan tamu yang super spesial, Utuh dan Aloh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bersama Suaidi, inilah Podspirasi. Utuh Aloh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, selamat datang. Selamat datang. Oke, selamat datang ya. Selamat datang. Mungkin ini adalah pertama kalinya kita ngobrol sebagai Utuh Aloh ya. Iya. Oke. Kita sebenarnya santai aja ngomongnya di sini. Kita cuma ingin berbagi inspirasi. Dan tentunya mungkin kalian ada benefit yang pengen kalian sampaikan dan pengen kalian tarik mungkin nantinya dari teman-teman. Oke. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat kami ya. Iya. Aloh gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Utuh, Aloh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh kenalan diri dulu dong. Utuhnya atau Alohnya duluan, boleh ke kamera. Singkat aja, nggak apa-apa. Mungkin dari Ulun dulu lah. Yaps. Iya. Jadi halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama Ulun Muhammad Amin. Saat ini Ulun sebagai tenaga pengajar di SDN Kandangan Barat 5. Kemudian alhamdulillah kemarin Ulun diamanahi sebagai Utuh Hulu Sungai Selatan tahun 2019 kemarin. Wow. Ya, Nice. Tepuk tangan dulu. Iya, Aloh mungkin, giliran Aloh. Oke, halo semuanya. Saya Aloh Nadia. Nama lengkap saya Nadia Putri Utami. Sekarang mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin saya diamanahi menjadi Aloh Hulu Sungai Selatan. Aloh dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Iya. Ini di Provinsi Kalimantan Selatan ya, buat penonton yang mungkin dari luar negeri. It's nice to talk with you. Oke, Utuh Aloh, kita santai aja ngobrolnya. Mungkin kita pengen kenalan lebih lanjut lagi tentang mungkin selama menjabat sebelumnya Utuh Aloh itu apa dulu deh. Sedikit mungkin dikasih clue buat teman-teman yang mau nonton, yang mau dengar juga mungkin kita putar di radio nih. Siapa yang mau jelasin mungkin? Utuh Aloh ya. Kita bicara Utuh Aloh. Jadi Utuh Aloh itu kalau kita kenal ya di ranah provinsi itu biasanya dengan sebutan Nananggaluh. Oke. Kalau kita di Hulu Sungai Selatan kita adaptasi sesuai dengan budaya kita, itu menjadi Utuh dan Aloh. Nah itu. Kemudian untuk apa tadi ya? Penggunaan atau jabatan atau kerjaan, jobnya mungkin. Jobnya untuk Utuh Aloh Hulu Sungai Selatan sendiri. Kita itu sebenarnya bergerak di bidang kebudayaan. Kita mempromosikan tentang kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Kita memperkenalkan ya kepada generasi muda dan juga sebenarnya ke semua kalangan sebenarnya. Kita arahnya lebih arah ke sana sih. Ya mungkin Utuh udah jelasin tentang kebudayaan ya, tentang kepemudaannya mungkin gimana Aloh? Mungkin bisa jelasin sedikit deh. Apalagi kan ini menjadi duta yang jadi panutan pemuda-pemudi nih. Ya gimana tuh? Iya, kalau Utuh dan Aloh kan diketahui itu seorang duta ya Kak. Jadi seorang duta merupakan seorang role model bagi pemuda-pemuda di Hulu Sungai Selatan. Jadi bukan hanya sekedar tampil menarik secara fisik, tapi juga berwawasan luas, juga berkepribadian yang baik juga. Jadi nggak melulu good looking doang lah dari fisiknya. Oh iya, itu kan biasanya. Gitu. Oke, Utuh Aloh tahun 2019 mungkin kalau di kamera kelihatan nggak selempang, bisa dilihatin nggak sedikit? 2019 ya. 2019. It's mean sekarang di uploadnya di syutingnya 2021. Artinya ada 2 tahun yang lalu ada perjalanan ya, entah itu kita nabrak dengan pandemi, entah dan sebagainya. Sekarang boleh sedikit kita ceritain gimana pengalamannya sebagai Utuh dan Aloh, atau ada benefitnya yang bisa kita ceritain, kita angkat sebagai inspirasi kita pada episode ini. Ya. Mungkin Aloh, silakan. Oke, kalau bicara masalah pengalaman ya Kak, emang banyak banget pengalaman positif yang saya dapat setelah bergabung menjadi Utuh Aloh. Jadi pengalaman yang saya dapat di sini tidak akan saya dapat jika saya tidak jadi Utuh Aloh gitu loh. Contohnya cerita dikit ya. Oke, silakan.
Utuh Aluh yang menjadi juara kan otomatis dikirim menjadi perwakilan kabupaten di ranah provinsi. Jadi pengalaman di provinsi itu luar biasa sekali. Salah satunya itu bertemu orang-orang hebat yang sangat menginspirasi, terus juga menambah relasi sesama Nananggaluh se-Kalimantan Selatan. Sesama duta. Iya, sesama duta. Terus juga memiliki kesempatan lah berbicara dan tampil di depan para petinggi-petinggi pejabat-pejabat di Kalimantan Selatan seperti itu Kak. Jadi selain menambah relasi juga menambah kepercayaan diri. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Masih di Aluh mungkin ya. Sedikit Aluh, ada pelajaran yang bisa diambil selama berjalan dari 2019 dikirim ke provinsi, tingkat provinsi sampai mungkin berada di titik kita sedang podcast ini, ada nggak kira pelajaran yang bermakna banget nih untuk Aluh? Kalau perjalanan selama 2 tahun emang nggak bisa dikatakan pendek ya Kak, sebentar. Emang banyak banget susah dan senangnya, tapi masih banyak senangnya sih ya. Jadi Aluh mungkin susahnya adalah part dari kita membentuk diri mungkin. Itu tantangannya. Jadi seorang Aluh kan otomatis menjadi panutan nih, menjadi sorotan mata masyarakat. Nah di sana itu menurut saya tantangan. Dulu kan waktu menjadi Aluh itu masih berstatus anak SMA, yang masih nggak ngerti yang namanya berpenampilan, ya cuma berpakaian seadanya gitu. Nah otomatis setelah menjadi Aluh, artinya kita harus memberikan contoh nih, gimana sih berpakaian yang baik itu, gimana sih bersikap yang baik itu. Jadi nggak bisa sembarangan banget yang namanya berkelakuan, apalagi di sosial media. Masalah postingan apalagi. Hati-hati banget tuh. Iya, waktu pertama jadi Aluh itu harus memfilter tuh postingan apa aja yang diupload, terus story Instagram. Jadi emang harus gimana caranya menampilkan generasi muda yang baik gitu di Hulu Sungai Selatan. Nice banget sih. Itu artinya menjadi seorang inspirator mungkin ya, entah jadi motivator dan lain sebagainya ya. Sekarang balik ke Utuh nih, Utuh Amin. Sedikit Amin, pengalamannya mungkin diceritakan sedikit, dan juga ada inspirasi mungkin seperti Aluh katakan tadi, belajar sosial media dan lain sebagainya. Boleh Utuh deh. Baik, bicara pengalaman tadi ya, pengalaman selama kurang lebih 2 tahun ya, kita tuh bukan waktu yang sebentar tadi. Jadi luar biasa sih, banyak banget sebenarnya pengalaman yang ibaratnya kita udah laluin gitu. Khususnya tadi kita kemarin dikirim ke provinsi. Kalau dari Ulun sendiri, yang sangat menarik itu adalah Ulun bisa belajar budaya-budaya dari tetangga sebelah, dari kabupaten lain. Kita saling bertukar informasi. Artinya wawasan kita bertambah di sana, kemudian relasi juga bertambah, networking dan sebagainya, itu luar biasa sih. Ibaratnya sampai sekarang pun masih terasa kita masih ada komunikasi dengan pawadahan lain juga seperti itu. Nah mungkin pengalaman atau pelajarannya apa yang bisa didapatkan, entah kedisiplinan kan mungkin, atau belajar tata krama mungkin, bagaimana? Utuh Aluh, Utuh dulu deh, selesai dulu tadi. Mungkin ada motivasinya yang bisa ditangkap nih. Jadi kalau kita ya di Utuh Aluh ini ya, kita sebenarnya ibaratnya pendidikan kita itu Utuh Aluh itu dididik supaya selalu haus. Jadi dia selalu haus, bukan dalam artian dia pengen minum terus ya. Tapi maksudnya di sini dia dididik supaya ingin mencari pengetahuan lebih banyak lagi. Jadi dia tidak puas sampai di sini. Di Utuh Aluh ini juga nantinya dari kawan-kawan banyak juga yang ibaratnya pintu-pintu kesempatan lain pun terbuka ibaratnya, ya seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan Nananggaluh adalah, atau Utuh Aluh ya kita sebutannya di Hulu Sungai Selatan, ini adalah salah satu batu loncatan dari sekian banyak batu loncatan yang ada, yang disediakan mungkin sudah di masyarakat. Dan ini untuk pemuda-pemudi yang mungkin ingin belajar lebih banyak, ingin menambah wawasan, dan khususnya ingin naik kelas ya. Kalau kita nggak bilang orang-orang itu under kita, bukan. Maksudnya kita ingin naik kelas dalam segi pengetahuan. Nah, boleh nggak sedikit diceritakan pelajaran atau apapun yang bisa diceritakan tentang naik kelas ini? Mungkin dari tata cara makan, dari tata cara kita berperilaku, ada nggak Aluh atau Utuh mungkin yang mau diceritain? Untuk masalah itu banyak banget sih Kak. Soalnya contoh ya, kalau saya itu pribadi yang dulunya kurang bisa yang namanya manajemen waktu.
bermasalah banget namanya manajemen waktu. Nah, setelah menjadi Utuh Aluh, setelah menjadi seorang aluh, apalagi pengalaman di provinsi kemarin dengan sekian banyak kegiatan rondon, dengan sekian banyak rondon kegiatan ya, otomatis kita harus bisa yang namanya manajemen waktu, di mana kita harus mengikuti kegiatan itu secara maksimal dengan waktu yang sangat kejar-kejaran gitu kan. Soalnya kan di pemilihan di provinsi itu misalnya dari pagi sampai sore itu kita materi. Terus nanti istirahat makan malam. Terus malamnya lanjut materi. Terus sekitar jam 12 ya Kak. Latihan koreo sampai jam 2 jam 3 itu nari malam. Atau gimana tuh? Iya, nari ya? Terus blocking panggung segala macam latihan public speaking gitu. Terus nanti sampai jam 3 jam 4 itu baru bisa istirahat. Jam 5 bangun lagi, senam, terus gitu aja kegiatannya. Jadi yang namanya manajemen waktu, disiplin itu emang perlu banget. Terus juga salah satu pelajaran yang paling dapat saya ambil itu adalah di saat kita mampu mengalahkan ketakutan kita sendiri. Dulu saya itu orangnya pemalu banget, yang namanya bicara depan umum. Walaupun itu hanya sekedar presentasi di kelas ya, gugupnya minta ampun Kak. Dan sekarang alhamdulillahnya dari ikut Utuh Aluh, dari menjadi seorang aluh, alhamdulillah ya bisa gini, bisa ngomong, banyak relasi, akhirnya menambah pengalaman dan bisa tampil di depan banyak orang gitu. Berarti dari transisi aluh ya, aluh Nadia tadi ya? Iya. Aluh Nadia tadi kan ada namanya pra dan pasca sudah jadi aluh istilahnya. Kalau yang pra tadi kan istilahnya masih gugup dan lain sebagainya. Apalagi itu adalah ketakutan paling mendasar buat anak muda yang mau berkembang. Gugup, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Dan sekarang karena sudah latihan, sudah terbentuk, kalau bahasanya tuh kalau di negara itu kan mau olah parang orang. Semakin ditempa maka semakin tajam. Nah mungkin itu cerita dari aluh. Sekarang utuh deh, ada nggak sedikit pra yang sebelum masih Amin biasa nih sampai jadi Utuh Amin bertitle, ada nggak perubahan dalam hidup sama mungkin seperti Allah tadi pertanyaannya? Jadi banyak banget sebenarnya perbedaan ya, ibaratnya Amin yang dulu bukanlah Amin yang sekarang. Siap. Jadi dulu itu sama seperti Aluh Nadia juga ya, kita itu di dalam diri manusia itu kan ada insecure-nya masing-masing. Ulun sendiri basic insecure, wah ini awak ibaratnya nih awak kurus nih, mungkin juga kah umpat yang duta-duta kayak itu. Oh ternyata setelah dicoba, ternyata itu bukan satu-satunya yang menjadi penilaian, yang menjadi indikator untuk bisa masuk di sini. Ternyata banyak faktor lain yang bisa kita tampilkan di sana juga. Ibaratnya di sini di Pawadahan di Utuh Aluh Hulusungan Selatan ini kita bisa menemukan potensi yang sebenarnya kita punya gitu. Nah, seperti itu. Mungkin benar banget sih. Kalau boleh sedikit cerita nih, kalau giliran saya dikasih cerita, memang benar waktu saya masih ikut di Nananggaluh walaupun tidak di kabupaten ini, tidak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ada di tetangga Hulu Sungai Tengah, apa kabar? Di sana saya waktu era masih 2015 bersama, masih eranya kalau Utuh Aluh itu Galuh Kiki, Galuh Rona, Nanang Nazmi, Nanang Amin, Nanang Agus dan lain semuanya tuh, apa kabar yang masih nonton? Jadi itu saya dulunya kan saya memang dari suku public speaking, dan di sana saya belajar gimana caranya nge-MC, gimana caranya berpublic speaking dengan eranya panggung, gimana sampai akhirnya bisa bikin konten-konten. Nah itu adalah salah satu benefit yang kita dapatkan karena kita, dan saya kebetulan sudah pensiun dan ada batu loncatan, yaitu dari tadi itu adalah cara gimana berpublic speaking dan bertata krama untuk orang-orang yang benar-benar harus kita kasih show up itu sebenarnya. Oke, Utuh Aluh. Sekarang gini aja deh. Problem-problem yang sering sekali terdapat pada masyarakat, khususnya anak muda kita adalah kalau pengen kita menjadi part dari Utuh Aluh atau duta adalah Kak ulun kada good looking, Kak ulun kayak kada bisa bahasa Inggris, Kak ulun kada besi bakat. Kasih dong motivasi atau tips atau pengalaman. Apakah Buhan Pian juga seperti itu dulunya, punya pemikiran seperti itu negatively, atau ada sedikit hal-hal positif yang bisa kita kasih untuk teman-teman mungkin? Boleh dari Utuh atau Aluh dulu? Khususnya untuk problem itu dulu deh. Iya, sekarang bahas yang masalah good looking dulu kali Kak. Good looking. Terutama buat cewek-cewek nih biasanya. Ulun kada putih Kak, ulun kada tinggi Kak, ulun
ulun kada mancung Kak kayak gitu. Banyaklah problem seperti itu. Sebenarnya kecantikan itu atau kecantikan atau ketampanan seseorang itu bukan hanya berasal dari tampilan fisik Kak. Bukan hanya dari dilihat dari seberapa putih kulit kamu, seberapa mancung hidung kamu, tapi dilihat dari bagaimana caranya kita berpenampilan agar kita terlihat menjadi seseorang yang berkelas. Berpenampilan itu termasuk kepribadian juga, kepribadian yang menarik, kepribadiannya bagus, tata keramanya bagus. Terus juga jangan lupa sama wawasan. Kita seorang anak muda harus banget punya wawasan luas, apalagi buat kita bagi pengetahuan bagi kabupaten kita nih Hulu Sungai Selatan, khususnya bagi budaya, kita juga harus melestarikan. Nah itu loh sebenarnya definisi good lookingnya seorang duta itu bukan hanya sekedar kamu mancung, kamu putih, enggak banget. Jadi apalagi yang punya filter macam-macam di Instagram itu bukan bukan jadi kategori kan? Bukan banget, karena emang kalau jadi utuh halu harus cantik, enggak gitu. Itu hanya poin penunjang yang sebenarnya bisa kita bikin. Misalnya kayak perempuan, kalau kurang tegas matanya kan bisa pakai eyeshadow, bisa menggunakan make up. Jadi semua itu bisa diatasi dengan cara-caranya tersendiri. Jadi jangan jadi alasan deh kalau cuma insecure gara-gara penampilan fisik nggak ikut utuh aluh gitu. Nah itu kan tentang fisik tuh. Amin dulu mungkin mau menjawab tentang fisik. Kita bahas tentang fisik aja dulu deh, utuh deh. Khususnya yang gak good looking. Apalagi Amin kan pakai eyeshadow enggak ya? Enggak, aman. Jadi buat teman-teman ya yang gak pede dengan bentuk fisiknya ya. Karena kata aluh tadi, tingkat tampan, tingkat kecantikan ibaratnya tidak hanya sebatas itu. Itu masih pemahaman terlalu sempit. Jadi buat teman-teman percaya diri aja dengan apa yang sekarang, tampilin semaksimal mungkin dan persiapkan semaksimal mungkin. Jadi masalah fisik, ulun kada tinggi ke aingnya, tingginya, tinggi yang biasanya di audisi pasti menang nanti tinggi lah. Mun kayak ulun yang rendah kayak mana ini. Sudah ibaratnya cukup pian percaya diri, kemudian pahami potensi diri. Aku ini bisa kemana ibaratnya. Kan kadang mungkin kita iwak itu disuruh inya memanjat pohon kan kadang mungkin. Kadang mungkin kera disuruh terbang kadang mungkin. Pasti setiap orang tuh bisa isi sesuatu yang spesial dan kelebihannya masing-masing. Jadi itu yang PR Buhan Pian saat ini dicari itu. Karena setiap orang pasti punya sesuatu yang spesial. Betul banget sih. Itu khususnya untuk benefit sendiri ya pokoknya, bukan benefit ya ibaratnya. What you have ya, apa yang kamu punya dalam diri kamu, mungkin itulah yang bisa membantu kabupaten kita, khususnya dari segi pemuda, budaya dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaan tentang bahasa Inggris dan bakat tadi, kamu kada bisa bakat Kak, menarik aku, benar? Apakah bakat hanya sekadar menarik atau bisa dijelaskan? Utuh atau Aloh dulu? Aloh ya mungkin. Bahasa Inggris dan bakat. Iya, kalau problem bahasa Inggris itu sebenarnya problem semua orang ya Kak. Tidak hanya dalam ranah duta aja gitu. Semua orang juga pasti, apalagi orang kandangan, Hulu Sungai Selatan khususnya, emang tidak terbiasa dengan namanya penggunaan bahasa asing ya. Tapi harusnya disinilah dijadikan sebagai tempat kita untuk lebih menambah potensi diri itu Kak. Soalnya kan menjadi utuh aluh, menjadi seorang duta itu nantinya akan bertemu orang-orang baru. Apalagi nih contohnya bakal bertemu turis-turis asing. Wih, asik nih. Itu. Jadi kalau bagi turis-turis asing kita tidak perlu menggunakan bahasa Inggris yang baku, yang sesuai grammar, nggak perlu kan. Yang penting kita paham apa yang mereka bicarakan dan kita bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu. Jadi nggak perlu harus mahir dan ahli bahasa Inggris. Cukup pasif aja gitu. Yang penting karena juri-juri di Utuh Aluh sendiri tidak akan mempersulit peserta kok gitu. Terus yang kedua itu masalah bakat. Masalah bakat di sini tidak melulu yang namanya kesenian, misalnya menari atau menyanyi, bakuntau segala macam. Tidak perlu melulu itu kok. Karena sekarang ya Kak, khususnya di pemilihan 2021 ini, Utuh Aluh itu membuka pintu selebar mungkin buat peserta yang memiliki bakat dari dalam dirinya. Jadi artinya itu tidak bakat yang dibuat-buat Kak. Orang yang tidak bisa menari dipaksakan menari. Banyak tuh yang kayak gitu biasanya. Besok aku pemilihan tiba-tiba menari aja. Tiba-tiba aja jadi penari. Ketahuan kan, apalagi yang menilai adalah ahlinya nih. Atau gimana tuh kalau yang dari dalam diri tuh gimana?
Contohnya, misalkan dia ahli dalam videographer. Tampilin aja gitu karyanya, atau dia ahli dalam membuat naskah cerpen, tampilin aja apa yang dia buat, terus presentasiin, komunikasikan ke juri, sampaikan dengan semaksimal mungkin apa yang dia buat. Jadi nggak perlu yang harus dibuat-buat lah, seperti dipaksakan jadinya begitu. Soalnya banyak pengalaman Kak soalnya. Itu benar banget ya, apalagi kan kalau soal videographer di era 4.0 dan kita sekarang sedang kena pandemi, di mana semuanya harus serba online. Media menjadi salah satu senjata siapapun itu, entah dimanapun dia bekerja. Untuk Utuh gimana? Untuk bahasa Inggris dan mungkin tentang bakat. Untuk bahasa Inggris dan bakat sendiri ini biasanya memang ya jadi momok ya, jadi momok untuk menjadi alasan untuk insecure ya, misalnya aku kada bisa bahasa Inggris, aku bakatku apa, aku hanya bingung bakatku apa, biasanya kan kayak gitu. Jadi bahasa Inggris tadi, kata Alf Nadia tadi, kita tidak serumit apa yang dibayangkan kok. Ibaratnya kita hanya menuntut ya, bukan menuntut ya, tapi ibaratnya seorang Utuh Aluh itu yang jelas dia mengerti tentang bahasa Inggris pasif ya, seperti itu. Itu ya ibaratnya teman-teman bisa belajar lah mulai dari sekarang juga kan, karena kan kada tuntutannya tidak terlalu ini juga kan untuk bahasa Inggris. Berarti mungkin jadi ikhtiarnya masing-masing lah untuk bisa berhasil ya. Nah, inilah mungkin di mana kalian ditempa ya, khususnya dalam segi linguistik kebahasaan ya. Kalau soal bakat gimana? Untuk bakat sendiri ya, kata Alf Nadia tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Teman-teman bisa explore lagi, karena bakat itu bisa kita pahami sebagai ibaratnya potensi yang dimiliki seseorang ya kan. Artinya tidak hanya berkesenian, teman-teman bisa explore sesuatu yang teman-teman suka. Misalkan tadi bisa melukis, kemudian bisa copywriting ya lah, kalau zaman sekarang kan penulisan dan sebagainya itu nanti teman-teman bisa lah kembangkan. Jadi jangan takut, misalkan bisa drama dan sebagainya itu bisa ditampilkan nanti. Sebenarnya Utuh Aluh, sedikit pertanyaan ya tentang bakat ini. Bakat itu kan istilahnya nggak melulu harus yang show off. Kayak yang ngedit tadi kan, itu paling produknya akan kita show off. Tinggal cara mengkomunikasikan supaya juri ini ngerti, itu aja kan sebenarnya kuncinya dari bakat itu. Kalau aja kan mungkin ada teman-teman yang nggak bisa menari, apalagi nggak bisa puisi, nyanyi dan lain sebagainya, istilahnya memang kunci gitar cuma A aja yang tahu. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, Utuh Aluh pengen tahu dong, kalian kemarin tampilannya bakatnya apa sih? Oh iya. Ingat nggak kemarin? Dulu lah. Jadi kalau ulun sendiri sebenarnya bukan penyanyi profesional juga ya, bukan penyanyi profesional. Berangkat dari orang biasa, orang kampung biasa. Kemudian nekat mendaftar sebagai Utuh. Yang kemarin menampilkan itu menyanyi lagu Banjar. Itu mungkin bisa jadi opsi bagi teman-teman yang tinggal siapin instrumen kan, cari di YouTube dan sebagainya, bisa tinggal nyanyi. Dan terbukti berhasil menjadi Aluh gimana Aluh? Iya, kalau untuk tampilan bakat kemarin, ulun itu menampilkan, kebetulan nih Kak, di Hulu Sungai Selatan sendiri ulun aktif di Sanggar Tari, Posko Labas Tari, yang tempatnya itu di samping di belakang gedung Pramuka. Ada rumah pintar, di sana ada sanggar. Jadi di sana ulun aktif selama kurang lebih 3 tahun juga. Jadi waktu penampilan bakat ulun menampilkan tari dari Dayak, tari Hindung namanya. Bersama propertinya juga. Oke, ini terlihat ya dari yang memang punya properti dan tidak yang bakatnya ya cukup mumpuni dan berhasil. Istilahnya nggak menjadi patokan kalau bakat itu adalah satu-satunya alasan untuk kalian mundur. Iya, benar kan? Benar banget. Apalagi nanya dulu nih, untuk Utuh alamatnya dan Aluh itu di kota banget atau ibaratnya orang dalam juga nih istilahnya? Iya, dari ulun dulu lah. Ya sebenarnya tadi ulun sebutkan, ulun berasal dari daerah Simpur ya. Simpur ini bukan daerah kota seperti kata ya. Kota, ingat ya. Orang desa biasa, orang dalam juga. Cuman mencoba untuk menguji diri ya. Untuk bisa kayak orang juga juga. Seperti itu. Jadi ibaratnya buktikan lah bahwa kita juga mampu. Berarti Utuh di daerah Simpur itu daerah kampung istilahnya ya. Aluh dari mana? Kalau posisi letak kampung ini atau kota?
Iya, kalau ulun sendiri sebenarnya di Sambat Kota kada jua, di Sambat Kampung kada jua lah. Kaki mungkin apa pinggiran lah pinggiran. Nah. Ulun tinggalnya di Kalian Asri, mungkin di daerah Pandai di sana Kak. Iya. Jadi tidak terlalu ke kota-kotaan juga orangnya, masih suka yang namanya mewarung. Jadi merakyat biasanya. Iya, merakyat aja gitu. Jadi kada harus yang orang-orang yang ketujuh tampil di kota misalkan. Jadi bisa aja lah kita orang-orang yang biasa seperti ini. Berarti pertanyaan yang tadi menuju kepada bahwasanya faktanya di lapangan. Di faktanya di lapangan nggak perlu kalian harus jadi anak orang kaya, anak pejabat, apalagi tinggal di kota di rumah dinas. Nih orang-orang yang ibaratnya juga dapurnya mungkin masih yang sederhana ya kan, tapi bisa membuktikan dengan adanya dalam diri ya kan, nggak peduli dengan harta dan lain sebagainya, tapi yang ada dalam diri kita yang kita show up kekayaan dalam diri kita, itulah buktinya kita harus memperkayakannya. Nah mungkin problem-problem yang dimiliki oleh masyarakat khususnya anak muda lumayan terjawab lah, semoga teman-teman bisa menangkapnya. Sekarang sedikit deh, ini kan sudah mulai lempeng nih, mungkin ada aja yang nonton ya kan merasa Mitra Amandit yang mendengar merasa alhamdulillah aku juga seperti mereka, atau mungkin masih ada kesempatan. Mungkin aku juga masih bisa. Mungkin aku lebih di atas mereka nih, yang merasa juga. Oke, kita kasih tahu dong, kebetulan kan ini sudah mulai era zaman pemilihan. Nah, ada nggak nih gimana cara mereka masuk? Boleh dijelasin atau Allah deh. Jadi buat teman-teman ya Mitra Amandit yang nonton, ini lagi kesempatan bagi Bu Hentian Sabarataan yang ingin bergabung bersama kami di Pawadahan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan, bisa mendaftarkan dirinya nanti ya, bisa dicek di Instagramnya Naga HSS. Nanti di sana ada link pendaftaran ya. Kemudian di sana juga ada pamflet pendaftaran. Nanti kalian cek di sana dan segera daftarkan diri kalian. Tanggalnya mungkin Aluh sampaikan? Tanggalnya mungkin. Iya, untuk tanggal terakhir pendaftaran tanggal 7 Juli 2021. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung menjadi Utuh Aluh, jangan sampai kelewatan. Lihat, cek IG Naga HSS dan ikuti persyaratannya. Oke, berarti persyaratannya sudah terlalu situ ya. Untuk umur mungkin sedikit kita bocorkan tentang umur. Untuk umur maksimal 25 tahun. 25 tahun ya. Istilahnya buat yang udah 30-an, I'm sorry, kalian bisanya mendidik aja untuk generasi berikutnya ya. Tapi untuk yang masih ini, aduh aku baru lulus SMA, mau mengeksplor diri ini gimana nih? Banget. Ini kesempatan banget buat kalian semua ya. Oke, nah ini kan kita sudah berbicara banyak nih Utuh Aluh. Tentunya kan yang masih nonton kita give thanks banget nih yang masih nonton dan masih dengerin mungkin di radio ya istilahnya. Yang masih sampai sekarang masih nonton, kita sangat-sangat berterima kasih, artinya penghargaan yang sangat besar nih untuk kita semua nih. Nah, karena kita dikasih penonton, masih mereka mau dengar dan nonton, kita kasih dong hadiah untuk mereka yang mungkin kebetulan ada yang pengen ikut. Yang paling mereka butuhkan adalah tips and trick. Ada nggak kira-kira Utuh atau Aluh dulu mungkin yang mau ngasih tips and trick, yang mau gimana caranya bergabung atau bisa menang deh? Bisa menang mungkin ya. Langsung ya. Langsung kita kasih gimana caranya bisa menang Utuh Aluh. Jadi tips and triknya ya buat teman-teman yang mau daftar nanti ya. Jadi yang pertama itu memang teman-teman harus siapin wawasan ya. Itu karena itu ibaratnya itu adalah yang wajib dasar ya. Hal yang wajib. Teman-teman harus siapin wawasan pertama tentang kebudayaan. Karena kita bergerak di bidang kebudayaan. Kemudian pariwisata, kemudian kepemerintahan, kemudian bahasa asing ya, dan tentang ruang lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tips berikutnya kalau dari ulun, gunakan kesempatan berbicara sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jadi ketika ada momen teman-teman bisa speak up di sana, gunain. Karena itu bisa membuat teman-teman lebih terekspos, lebih meyakinkan orang bahwasanya ini memang orang memang niat dan mampu gitu. Seperti itu aja sih kalau dari ulun. Istilahnya tunjukkan kalau kita ini kalau juri nggak salah pilih nih, saya lah orang yang paling tepat. Walaupun kita nyombongin diri ya, tapi itu jadi motivasi buat kita ya. Untuk Aluh mungkin ada tips and trick untuk teman-teman nih, khususnya yang mau jadi juara juga. Oke, kalau tips dan trik dari ulun sendiri ya, yang pertama itu seperti yang dikatakan Kak Amin tadi, perbanyak wawasan, terus juga latih skill public speaking kalian. Caranya itu bisa dengan coba ngomong di depan kaca dengan body language tentunya, terus dengan ekspresi juga. Jadi setidaknya kalian udah tahu nih cara ngomong yang benar itu gimana. Terus selanjutnya
kalau kalian buat kalian yang masih dalam persiapan pemilihan, masih dalam proses pendaftaran, banyak-banyak nonton atau baca-baca referensi tentang pemilihan-pemilihan. Contohnya seperti pageant gitu. Kayak nonton Putri Indonesia gitu. Kalau bisa nonton pemilihan-pemilihan duta yang lainnya di YouTube juga banyak. Jadi setidaknya kalian tahu nih gambaran gimana sih proses pemilihan menjadi seorang duta itu. Terus buat kalian nantinya yang sudah masuk tahap seleksi, ini tips banget. Penting banget itu yang namanya jaga sikap dan kepribadian saat proses seleksi. Jadi dari cara duduk, cara ngomong, cara kalian berpakaian, berpenampilan itu harus dijaga banget. Karena menjadi poin tersendiri ya Kak. Soalnya kan kita itu seorang duta ada 3B. Brand, Beauty, and Behavior. Jadi yang namanya kepribadian itu dinilai banget dalam ranah pemilihan seorang duta. Gitu. Karena kan yang dipilih adalah karakter kita, itu yang kita showkan, gak peduli background kita apapun ya istilahnya, tinggal kita bagaimana menjaganya, dan ini akan bersangkut paut dengan yang namanya personal branding mungkin ya, akan meningkatkan dan ya derajatnya akan naik kelas lah untuk kita ya kan, khususnya dalam segi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Utuh Aluh, terima kasih nih udah meluangkan waktunya ya kan untuk kita semua dan kita sharing, dan tentunya semoga kita bisa bantu untuk banyak mengeksplor anak muda Hulu Sungai Selatan supaya kita bisa menjadi bibit unggul lah istilahnya ya kan, untuk kabupaten kita dan memajukan Indonesia khususnya. Ya, lebih luasnya lah sebenarnya. Sedikit yang terakhir nih. Utuh atau Aluh mungkin bisa memberikan motivasi nggak sedikit. Ini kan kebetulan udah tahu nih tips dan triknya, yang masih nonton, yang masih dengar. Tinggal kita kasih dorongan ini sedikit lagi nih. Tinggal kasih sedikit api mungkin supaya mereka bisa melangkahkan jarinya supaya mengklik pendaftarannya. Boleh dari Aluh mungkin atau Utuh dulu. Sedikit motivasi deh untuk mereka. Terakhir nih. Terakhir sebelumnya ulun ucapkan terima kasih dulu kepada Amandit FM ya khususnya sudah memberikan kita kesempatan untuk berbicara di sini ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau dari ulun ya, mumpung ada pendaftaran Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan, di mana kita bisa menggali potensi di sini, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan di sini. Mumpung nih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dan daftarkan diri kalian. Dan setelah ada kesempatan, maka yang dilakukan harus selanjutnya adalah kesiapan. Jadi dengan kesiapan ya, dengan kesempatan, dengan kesiapan ya, itu harapannya nanti bisa berakhir dengan sebuah kesuksesan ya. Seperti itu. Tadi udah banyak banget nih dia kan dapat motivasi dari Utuhnya. Sekarang Aluhnya deh, apa mungkin motivasi yang bisa diterapkan buat teman-teman yang mau daftar atau yang ada sedikit aja perlu kita sentil. Buat teman-teman ya, buat teman-teman yang masih ragu mau daftar pemilihan Utuh Aluh, jangan banget menjadikan kelemahan kalian itu menjadi sebuah hambatan kalian untuk berproses. Jadikan kekurangan kalian menjadi introspeksi diri kalian agar kalian dapat menggali lebih lagi kelebihan dari dalam diri kalian. Soalnya ada satu Kak motivasi yang sampai saat ini ulun pegang. Lupa deh ngutip kata-katanya itu dari mana. Kata-katanya itu kayak gini. Hiduplah layaknya cahaya, walau gelap selalu menyertaimu, tapi kamu tetap mampu bertahan dalam kegelapan tersebut. Jadi begitu. Jadi jangan dijadikanlah kegagalan atau kekurangan menjadi sebuah hambatan untuk kalian menjadi individu yang lebih baik. Seperti itu. Berarti begini bisa kita tangkap ya sebenarnya untuk inspirasinya yang bisa kita dapatkan dan juga informasi ya tadi ya bagaimana cara mendaftarkan. Inspirasinya adalah semuanya berawal dari diri kita semua. Entah dari rasa percaya diri kita, self development kita, gimana dorongan dalam diri kita. Nggak ada tuh kamu harus kaya, kamu harus punya jaringan link sana sini untuk menjadi sukses khususnya jadi Utuh Aluh. Semuanya berasal dari diri kalian. Tinggal kalian mau ngasih api untuk semangat atau kalian memang menindurkannya untuk selama-lamanya. Nah, thank you banget Utuh Aluh sudah mau gabung di Podspirasi kita ya. Nanti teman-teman kita kasih linknya dan sebagainya, informasinya mungkin di bawah di deskripsi. Semoga ini menjadi media untuk bisa teman-teman belajar dan juga ikut berpartisipasi membangun bangsa khususnya di daerah kabupaten kita Hulu Sungai Selatan. Saya Di Firdaus undur diri di Podspirasi dan semoga ketemu di Podspirasi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.